Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengambil data dari keyboard, kemudian memproses dengan operator dalam bahasa C, dan kemudian menampilkan kembali hasilnya dalam layar HP Android. Sebelumnya, untuk membuat program ini, kita jalankan cpp droid. Kita jalankan, ya, sudah terbuka. Supaya kita tidak terlalu banyak iklan yang muncul, ada cara kita matikan jaringan, WiFi maupun data yang ada di HP kita. Matikan, termasuk juga untuk data. Maka iklan-iklan ini tidak akan muncul lagi. Nah, karena pemrograman ini tidak bersifat online, maka untuk mematikan jaringan sementara ini tidak akan mempengaruhi kinerja dari cpp droid. Langkah berikutnya adalah kita simpan dulu project yang akan kita buat ini. Kita klik di menu, kemudian kita klik project, kemudian kita simpan sebagai atau save as. Kita pilih tempatnya adalah di device kita, kemudian kita pilih lokasinya, kita klik di sini lokasi. Nah, ada beberapa folder yang dapat kita gunakan, kita letakkan di folder project, kemudian kita klik new file untuk menuliskan nama projectnya. Sekarang kita berikan nama 10 TE4, ya, kemudian underscore, kita berikan nomor absennya. Sekarang nomor absennya adalah 37. Kemudian underscore, kita tuliskan ini adalah tugas kedua. Nah, tuliskan tugas 2. Baru kemudian kita simpan, kita save. Nama project kita sudah tertulis di sini. Selanjutnya baru kita tuliskan perintahnya pada text editor. Untuk memperluas text editornya, ini dapat kita turunkan. Karena kita menggunakan bahasa C standar, maka kita sertakan file header standar input output. Kita mulai dari kita ketikkan h, kemudian include spasi, kita ketikkan stdio.h, kemudian kita enter. Karena kita akan mengolah data yang akan kita ambil dari papan ketik atau keyboard, maka data itu harus ada tempat untuk menampung. Nah, tempat untuk menampung ini disebut dengan variabel. Nah, variabel ini kita tuliskan, kita tentukan dulu berdasarkan dari tipe datanya. Kita buat yang pertama adalah tipe data integer, di mana memiliki kemampuan menampung antara 0 sampai 65.000. Kita berikan nama data 1, kemudian kita buat penampungnya yang kedua data 2 dengan tipe data yang sama yaitu integer, kemudian kita tutup. Jadi ini untuk menampung masukan dari keyboard ada 2, kemudian kita proses. Setelah kita proses, maka hasil proses itu harus juga kita tampung. Nah, kemungkinan hasil proses itu nilainya jauh lebih besar, maka kita buatkan dengan tipe data yang lebih besar, yaitu kita menggunakan tipe data long. Kemudian kita berikan nama data 3. Nah, setelah kita deklarasikan variabelnya, baru kemudian kita buatkan programnya. Untuk membuat program yang pertama bahwa kita harus membuat header name. Kita tekan. Dalam sebuah program bahasa C, minimal harus ada satu fungsi dengan nama main. Kemudian instruksinya kita ketikkan di bawahnya. Kita berikan kurung kurawal dan kita enter supaya berada di bawahnya. Setelah itu kita buatkan instruksinya. Nah, instruksi yang pertama adalah menampilkan teks pada layar. Perintah yang kita gunakan printf.
Apa yang mau kita buat program ini sebagai informasi, kita berikan judul programnya adalah, kita berikan judul operator aritmatika. Kita tutup dengan titik koma. Kemudian supaya ini nanti ada spasi dengan perintah berikutnya, maka kita berikan tanda akhir baris, yaitu menggunakan backslash dan n. Ini artinya bahwa ini nanti akan berganti baris. Kalau kita menginginkan spasinya 2, maka kita bisa tambahkan 2 kali backslash n, ini berarti ada 2 baris. Kemudian kita enter. Nah, berikutnya kita beritahukan kepada user untuk memasukkan angka yang pertama, maka kita bisa tuliskan ke layar print bilangan ke-1. Jadi user nanti akan masukkan bilangan yang pertama yang akan kita proses. Selanjutnya, apa yang diketikkan oleh user nanti harus kita tampung. Perintahnya adalah scanf. Kemudian kita tuliskan format dari bilangan. Ini nanti akan kita tampung di data 1, tipenya adalah integer, maka harus dibuatkan format bilangannya adalah integer. Formatnya adalah persen, kemudian integer itu D. Dalam penulisan ini harus hati-hati, jangan sampai ada spasi. Kemudian pada saat user mengetikkan itu mau disimpan pada variabel data 1, maka kita ketikkan dulu. Nah, untuk penyimpanan kita menggunakan n, kemudian data 1. Kita akhiri di sini. Kemudian perintah berikutnya adalah user diminta untuk memasukkan bilangan yang kedua. Bilangan kedua akan diketikkan dari keyboard komputer ataupun keyboard HP. Kemudian ketika user mengetikkan, maka harus kita tangkap dengan menggunakan perintah scanf, sama kita buatkan formatnya karena ini adalah juga bilangan integer. Kemudian kita tampung pada variabel data 2. Setelah kedua bilangan ini sudah disimpan pada variabel, maka langkah berikutnya adalah mengolah bilangan ini dengan menggunakan operator yang ada. Yang pertama akan kita jumlahkan. Hasil penjumlahan ini nanti akan kita tampung dalam variabel data 3. Kita ketikkan variabel data 3 sama dengan, atau akan diisi dengan data 1, operator penjumlahan adalah plus data 2. Kita tutup. Setelah kita lakukan proses operasi penjumlahan, maka hasil penjumlahan ini dapat kita tampilkan pada layar. Kita enter. Untuk menampilkan hasilnya pada layar, kita bisa menggunakan perintah printf. Menampilkan data di layar, itu juga diharuskan menentukan format bilangan yang akan ditampilkan. Jadi nanti yang akan kita tampilkan adalah data 1, ini bilangan integer, plus data 2, ini juga bilangan integer, baru kemudian sama dengan data 3, ini ada bilangan long integer, maka formatnya adalah persen D, ini untuk integer, ditambah persen D sama dengan persen LD untuk long integer. Supaya nanti dapat berganti baris, maka kita masukkan backslash n, kemudian kita tutup dengan petik ganda. Nah, baru kita masukkan variabel-variabel yang nanti akan ditampilkan ini, yaitu ini berisi data 1, ini berisi data 2, dan ini adalah berisi data 3. Maka kita tuliskan di sini data 1, kemudian data 2, kemudian data 3. Kita akhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu kita enter. Selanjutnya adalah perintah untuk melakukan operasi pengurangan. Kita tuliskan di bawahnya, data 3 akan menampung hasil pengurangan dari data 1. Untuk pengurangan simbolnya adalah minus data 2. Setelah itu kita tampilkan pada layar, perintahnya adalah print, format bilangannya dikurangi, format bilangan sama dengan format bilangan long integer. Kemudian kita berikan
ganti baris. Jadi setelah ini dieksekusi, kemudian ganti baris, T, kemudian data 1, data 2, data 3, diakhiri koma. Selanjutnya adalah untuk operasi perkalian, kita bisa tuliskan data 3 sama dengan data 1 kali simbol operasinya adalah bintang, data 2. Untuk menampilkan di layar sama print %D kali kita bisa tuliskan dengan X %D sama dengan persen, kemudian untuk ganti baris kita tambahkan \n T, kemudian data 1, data 2, data 3. Kita tutup, kita akhiri dengan titik koma. Berikutnya untuk pembagian, data 3 sama dengan data 1 dibagi dengan data 2. Untuk pembagian, simbol operatornya adalah garis miring, data 2, kemudian diakhiri dengan titik koma. Untuk menampilkannya, printf %D dibagi, bisa kita tuliskan titik 2, %D sama dengan %LD, ini formatnya. Kemudian untuk berganti baris, \n, kemudian ditutup dengan petik ganda, kemudian data 1, data 2, data 3, ini variabel yang mengisi dari format bilangan tadi, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Nah, ini sudah 4 operator yang kita gunakan, mulai dari penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ketika ini nanti dijalankan dan setelah dijalankan harus kembali ke perintah yang ditinggalkan, maka kita bisa menggunakan return 0. Jadi kalau aplikasi ini setelah dieksekusi dan kemudian ditutup, maka dia harus kembali ke aplikasi yang dijalankan sebelumnya. Ya, terakhir ditutup dengan kurung kurawal sebagai perintah terakhir dari fungsi main. Ya. Setelah ini selesai, maka kemudian kita simpan. Kita klik di sini supaya filenya terupdate. Kita klik, sudah selesai. Kemudian kita compile. Di sini compilation finished, artinya sudah selesai, sudah dilakukan, baru kemudian kita jalankan. Kita klik. Nah, ini hasilnya. Ini dalam keadaan berjalan. Ya, operator aritmatika, ini informasi yang ditampilkan pertama tadi, kemudian bilangan ke-1 dalam aplikasi ini kita diminta untuk masukkan, misalkan kita isi dengan angka 700. Kemudian kita enter. Nah, kita diminta untuk masukkan bilangan yang kedua, misalkan bilangannya adalah 400. Kemudian kita enter. Ya, maka kita tampilkan untuk penjumlahan 700 ditambah dengan 400, jumlahnya adalah ini adalah untuk pengurangan. Kemudian ini adalah untuk perkalian, 700 kali 400 280.000. Kemudian 700 dibagi 400 hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1? Ya, karena kita menggunakan bilangan integer atau bilangan bulat. Jadi untuk pecahannya tidak akan ditampilkan. Ini hasilnya. Ya, kalian bisa mencoba untuk melakukan program ini. Untuk kembali ke editor, kita klik di sini. Dan program yang kita buat ini sudah selesai. Demikian cara kita membuat program untuk mengambil data dari keyboard, kemudian mengolah dengan operator-operator dalam bahasa C, dan kemudian menampilkan datanya ke dalam layar monitor atau layar HP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.